Sobat Tani, saat ini kita ada di kandang kambing yang terletak di Desa Kopen, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri. Ada apa di sini? Jangan lupa ikuti kegiatan kami. Sebelum ikuti kegiatan kami, jangan lupa like dan komen, serta subscribe channel YouTube kami agar tidak ketinggalan berita seputar informasi pertanian di Kabupaten Wonogiri. Halo Sobat Tani, saat ini saya dengan Mbak Septi, peternak kambing dari Desa Kopen, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri. Halo, selamat pagi Mbak Septi. Jadi Mbak Septi ini merupakan peternak milenial yang berasal dari Desa Kopen, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri. Mungkin bisa sedikit ceritakan perkenalan terlebih dahulu Mbak. Perkenalkan, nama saya Septiana. Umur saya 27 tahun. Saya beternak kambing perah di Desa Kopen Jatipurno. Jadi mungkin Mbak Septi bisa sedikit menceritakan awal mula kenapa Mbak Septi mau beternak kambing. Jadi mungkin diceritakan perjalanannya, awal mula kenapa kok tidak beternak ayam atau beternak sapi, kenapa kok malah beternak kambing. Pertama kali bapak saya itu beternak kambing 6 ekor. Kenapa saya tidak beternak ayam? Karena saya terkendala di penjualan. Akhirnya Januari 2022 saya membuat kandang, lalu saya membeli kambing. Awal mula saya membeli kambing Jawa Randu sama PE. Setelah dihitung-hitung, saya mencoba kambing perah. Saya mempunyai 1 ekor. Saya pertama kali perah 1 ekor mendapatkan 1,5 liter susu. Akhirnya kambing PE dan Jawa Randu saya ganti dengan kambing Sapera. Jadi mungkin bisa diceritakan Mbak Septi, kenapa milih Sapera dibandingkan dengan kambing PE? Karena PE dan Jawa Randu itu secara operasional tidak masuk ya. Tapi setelah dihitung-hitung kalau Sapera itu susunya menghasilkan setiap hari, jadi untuk mengganti pakan dan lain-lain bisa dari susunya kambing itu sendiri. Mbak Septi mungkin bisa diceritakan perjalanannya budidaya ternak Sapera itu seperti apa? Ternak Sapera itu aslinya mudah ya, daripada kita ternak yang kambing PE, kambing kontes itu biayanya lebih mahal. Kalau untuk kambing Sapera itu biayanya bisa ketutup dari kita merah susunya itu sendiri. Terus ini dalam usaha Sapera ini mungkin ada kemitraan enggak Mbak, maksudnya dengan perusahaan atau ada kelompok tertentu yang mewadahi untuk setelah dari memerah kambing Sapera? Untuk kemitraan saat ini belum ada ya Bu. Cuman kalau kelompok ternak di Desa Kopen itu sudah banyak. Kita mempunyai kelompok, jadi kita tidak khawatir menjual susunya itu kemana, karena susunya itu bisa kita jual end user atau ecer. Kita bisa jual ke pabrik, karena kalau ke pabrik itu berapapun jumlahnya diterima di sana, ditampung di pabrik itu sendiri. Mungkin Mbak Septi bisa diceritakan kendala-kendala, tantangan seperti apa yang dihadapi dalam ternak kambing Sapera ini, termasuk untuk ketersediaan pakan hariannya. Kalau untuk kendala kambingnya sendiri, khusus kambing perah itu kendalanya di penyakit susu ya, masitis ya, termasuk masitis. Kalau untuk kendala pertama kali perah itu kambingnya memang harus dilatih dulu, tapi kalau emang kambingnya sudah spek perah itu butuh waktu 3-5 hari supaya kambing itu bisa nurut saat diperah. Untuk kesediaan pakan, saya pakai pakan tambahan yaitu konsentrat sama kangkung kering. Kenapa kangkung kering? Karena kangkung kering mengandung serat yang tinggi, itu supaya mendorong susu kambing itu menjadi lebih banyak.
Untuk ketersediaan pakan, saya punya lahan sendiri, saya tanami tanaman sendiri untuk khusus kambing perah sama kangkung, tapi kangkung saya beli sama konsentrat. Mungkin bisa diceritakan Mbak Septi pendampingan dari dinas atau instansi terkait. Misalkan ada penyakit apa, nanti Pak Mantri gimana tindakannya seperti apa, mungkin bisa diceritakan. Untuk pendampingan saya ada mantri. Kalau ada masalah saya bisa konsultasi ke mantri itu. Ya mungkin nanti saat saya telepon dia ke sini langsung disuntik. Tapi saya berusaha mandiri, berusaha mencari tahu, oh kambing ini tuh kenapa kan gitu. Akhirnya lama-lama saya belajar untuk memberi obat sendiri. Kalau kambing seperti ini kemungkinan tidak banyak terserang penyakit ya. Nggak rentan istilahnya. Oh iya, nggak rentan penyakit. Paling cuma 2 minggu sekali kita kasih vitamin. Mungkin Mbak Septi bisa diceritakan untuk peluang kedepannya itu ternak kambing sapera itu seperti apa agar generasi muda bisa mengikuti jejak Mbak Septi. Susu itu menjanjikan ya, karena semakin lama orang semakin tahu apa manfaat susu kambing itu sendiri, karena susu kambing juga banyak manfaatnya. Terus masalah pemasaran, kalau susu kambing itu gampang. Iya. Semakin orang tahu manfaatnya susu kambing, orang bakal mencari. Sebagai penutup, mungkin bisa diceritakan kembali kiat-kiat khusus agar sobat tani mau meniru cara beternak kambing sapera. Jangan pernah malu untuk jadi peternak, karena peternak itu pekerjaan yang mulia. Jangan takut gagal sebagai anak muda, karena kita sebagai anak muda belajarlah dari kegagalan. Karena kegagalan itulah yang bisa mendewasakan kita nantinya. Inovasi apa aja Mbak yang sudah pernah dilakukan terhadap produk olahan susu sapera yang Mbak geluti? Ini saya membuat susu kambing aneka rasa. Farm kami membuat ini untuk menambah nilai jual. Ini ada 6 varian rasa. Ini ada rasa taro, rasa stroberi, blueberry, durian, dan melon. Itu untuk menarik termasuk anak kecil ya yang nggak mau susu yang murni. Jadi saya belajar membuat yang varian rasa supaya anak-anak suka, dan juga ada manfaatnya untuk anak-anak kecil, terutama menambah nafsu makan anak dan juga kesehatan anak. Bisa saya coba ya Mbak ya? Silakan. Ini rasanya enak, tidak amis dan tidak perengus. Untuk mendapatkan produk susu kambing ini yang bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga nafsu makan anak, bisa menghubungi nomor WA yang tertera di sini atau bisa langsung ke farm saya, Kempling Farm. Nah Sobat Tani, demikian tadi perbincangan kami dengan Mbak Septi, peternak cantik dari Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri. Semoga menginspirasi dan menambah semangat dari Sobat Tani semuanya. Salam sehat, semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa di lain kesempatan.